Perkenalkan, saya Imogiri Rebecca, bidang studi saya psikologi, S1 saya di WM, S2 saya magister profesi di Universitas 17 Agustus, Surabaya. Saya terlahir itu prematur, dimana karena saya terlahir 7 bulan itu, saya memiliki spastis yang termasuk dalam rumpun cerebral palsy, di mana yang terkena cerebral palsy itu ada di kaki saya, sehingga saya kalau untuk naik tangga itu agak susah, yang tangga tanpa pegangan ya. Kalau untuk tangga yang dengan pegangan saya bisa. Untuk psikologi itu menurut saya dalam setiap aspek kehidupan membutuhkan aspek psikologi gitu ya. Jadi untuk psikologi itu selalu tidak ada matinya, karena setiap umur kehidupan selalu ada aspek psikologi. Bahkan kita menjadi ibu, kita menjadi dosen, kita juga berhubungan dengan manusia. Di mana ada manusia itu selalu ada psikologi. Pengalaman saya untuk organisasi mahasiswa, saya tergabung dalam lembaga pers mahasiswa, tepatnya saya sebagai bendahara umum. Kemudian saya juga menjadi berbagai panitia lepas ya, untuk di BEM, LPM juga. Kemudian saya menjadi student staff di Universitas Widya Mandala Surabaya. Saya merasa WM ini sangat kekeluargaan gitu ya, tidak membeda-bedakan. Jadi walaupun saya memiliki kekurangan, misalnya saya tetap bisa mengikuti kegiatan Ormawa dengan baik. Bahkan saya menjadi ketua kelompok untuk tugas-tugas mata kuliah gitu. Jadi intinya pendapat saya didengar gitu. Dan saya juga terpilih menjadi student staff. Menurut saya hal itu tuh adalah bukti konkret saya didukung gitu. Kemudian saya kan juga sudah bekerja di perusahaan itu, saya sebagai SR sampai dengan SR manager di 3 perusahaan. Kemudian di S2 pun sama, sampai sekarang pun hubungan saya dengan universitas saya yang di S2 di Universitas 17 Agustus itu juga baik. Saya juga kepilih untuk menjadi supervisor eksternal untuk psikologi profesi gitu. Menurut saya pencapaian saya terbesar secara umum adalah walaupun saya memiliki kekurangan fisik, saya bisa kuliah sampai dengan S2. Tentunya hal ini tuh tidak terlepas dari support orang-orang terdekat saya, seperti orang tua rohani dan saudara-saudara saya gitu ya. Kemudian kenapa itu menjadi pencapaian terbesar? Karena walaupun saya memiliki kekurangan fisik, saya bisa tetap bekerja sebagai SR di tiga perusahaan. Kemudian dari SR bisa menjadi SR manager, bisa menduduki level manajerial. Artinya di situ kemampuan saya diakui sama seperti orang normal pada umumnya gitu ya. Juga saya itu tidak dibeda-bedakan gitu ya, bahkan S1 maupun S2 sama gitu. Bahkan saya juga menjadi asesor untuk beberapa kementerian di Indonesia gitu. Menurut saya itu adalah prestasi gitu, karena kemampuan saya dinilai sama seperti orang normal pada umumnya. Kita tuh harus percaya diri, pertama bergantung pada Tuhan, memiliki integritas, percaya diri, dan aktif gitu ya. Karena kalau kita nggak berani, kita nggak aktif ya, kita nggak bisa branding diri sendiri ya. Kita berani aktif, kita berani bergaul, orang lain bisa melihat kualitas kita gitu. Jadi peran terbesar menurut saya adalah orang tua rohani saya, saudara-saudara saya, baik jasmani maupun rohani, kemudian teman-teman terdekat saya. Mereka semua mensupport saya gitu, membentuk saya menjadi pribadi yang lebih percaya diri,
lebih bergantung pada Tuhan, kemudian saya lebih bisa aktif gitu ya, bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan walaupun saya memiliki kekurangan. Kalau untuk aksesibel ya, kalau menurut saya sih kayak ini ya, karena saya disabilitasnya di lingkungan tangga-tangga, ya mungkin kayak ada pegangannya, kalau saya lebih ke situ. Di Indonesia ini kan banyak bangunan-bangunan yang diterap-terap, istilahnya ada terap-terapannya gitu kan. Itu agak susah untuk orang-orang disabilitas, apalagi yang menggunakan kursi roda. Ya harapannya sih jangan seperti itu, walaupun mungkin itu lebih asetis gitu, tapi kan itu menyusahkan gitu loh untuk orang-orang yang menggunakan kursi roda gitu kan. Apalagi kalau misalnya kayak ada batu-batunya, itu juga orang yang menggunakan kursi roda dan orang seperti saya itu agak susah jalan. Walaupun kalian memiliki kekurangan, kalian tuh nggak boleh minder. Kalian harus percaya diri dan percaya bahwa kemampuan kalian itu sebenarnya tidak kalah dengan orang normal pada umumnya. Asalkan kalian itu bisa mengembangkan kemampuan itu, karena setiap manusia itu memiliki potensi dalam dirinya masing-masing gitu. Kalau kalian lahir ke dunia, Tuhan itu pasti memiliki tujuan atas hidup kalian. Jadi semangat dan pantang menyerah dan tetap percaya diri.